بسم الله الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلامتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل دعاءنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب النوادر شيخ أحمد شهاب الدين قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركتهم لهم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyukur bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, tepatnya di 9 Muharram, kita diberikan sehat wal afiyah oleh Allah. Terlebih kita diberikan kesempatan untuk mengaji beberapa ilmu-ilmunya Allah. Muka-muka napa yang kita lakukan apa dengan sarang ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi siapa saja yang laksanakan puasa Tasu'ah di hari ini, puasa di 9 Muharram yang juga diharapkan dan dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka-muka puasa nakaratuh muka Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan besok kita juga bisa melaksanakan puasa Ashura. Muka-muka puasa kita karatua ben sampurna etremah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pagi ini kita akan mengaji satu hikayah yang penting untuk kita jadikan rujukan, referensi, motivasi, inspirasi, penyemangat agar mulai nanti malam, sudah masuk tanggal 10 hingga besok tanggal 10, kita bisa memperbanyak, meluapkan rasa kasih, rasa cinta kita kepada sesama makhluk-makhluknya Allah, khususnya sesama orang-orang yang beriman. Kita akan membaca hikayah di kitab An-Nawadir tentang yaitu keutamaan fi fadli yaumi Ashura, keutamaan hari Ashura, ya, besok. Tetapi perlu disampaikan sekarang agar mulai nanti malam kita bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di hari Ashura. Ada satu hikayah, anna faqiran jaa ila qadi. Ada seorang fakir itu miskin di atasnya miskin. Fakir, ada seekakana. Kalau miskin itu dia punya pekerjaan, ya, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, karena miskin. Tapi kalau orang fakir, dia tidak punya pekerjaan untuk dia makan dan pekerjaan yang bisa menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhannya. Itu berarti di atas orang miskin. Berarti fakir, sangat miskin begitu. Fakir. Ja'a, kemudian datang si fakir tersebut ila qadhi, yaitu menuju seorang qadhi. Qadhi ini kalau sekarang hakim agung, hakim agung tapi di pengadilan agama, qadhi. Lambek ini kan qadhi, ya. Tidak ada qadhi ini kan hakim. Kalau sekarang maksudnya hakim agung, kepala pengadilan agama, pun makin gini kan. Yaum Ashura, pada hari Ashura. Wa qala lahu, dan kemudian si fakir tadi dia menyampaikan
unek-uneknya menyampaikan kegelisahannya, kebutuhannya kepada si qadi tadi. Wahai qadi, inni rajulun fakirun. Aku ini seorang laki-laki fakir, yang fakir, wadhu iyalin, dan aku memiliki tanggungan terhadap keluargaku. Ini punya anak, si fakir ini punya anak, ngakungi anak, yang kikak dinto andik tanggungan keluarga. Cik tadeun sekali, anak entak ngakan. Tidak ada yang mau dimakan. Fakir. Niser ke anak-anak, punya anak kecil, beberapa anak ya, kurang lebih kira-kira 3 sampai 5 anak. Cuman dia punya istri juga, tidak punya apa yang dia harus makan. Kebutuhannya banyak tetapi kurang ya, pendapatannya tak ada seeder. Artinya satu pun tidak ada yang bisa dimakan. Terpaksa, padahal orang ini sudah terpaksa. Pas waktu kenikah pas tak ada sekali. Terpaksa datang ke qadi. Kenapa? Karena orang ini adalah dari golongan Alawiyin. Alawiyin itu golongan dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alawiyinnya mana? Atau golongan habaib syarifah. Ini kalau perempuan syarifah, golongan dzurriyyah. Dzurriyyatun Nabi. Dzurriyyah ini kayak katurunan Nabi. Ya. Katurunan Nabi. Orang Arab tapi senyambung nasabnya kepada Rasulullah. Banyak orang Arab, ada orang Arab yang tidak nyambung ke Rasulullah. Kalau orang Arab yang nyambung ke Rasulullah yang mana Alawiyin atau dari bangsa yang kita itu habaib. Nah, karena apa? Karena orang Alawiyin keturunan Nabi itu tidak boleh menerima sedekah. Karena nikah terpaksa. Tidak boleh minta-minta, tidak boleh. Kalau hadiah boleh. Jadi golongan orang Dzurriyyah keturunan Nabi Habib Al-Jufri Al-Asgaf ki enggak boleh semacam leh anika enggak boleh menerima sedekah. Mun hadiah boleh. Mun kula tak napa nerima sedekah karena beni golongan Alawin. Beni golongan habaib tak napa lagi. Nah, tapi mun habaib tak boleh. Jadi tanya aki, ini kenapa? Sedekah ke ajuran enggak boleh. Menerima hadiah boleh. Nah, ini karena terpaksa sudah melihat anak-anaknya dan keluarganya kelaparan. Itu tentang anak mati untuk menyelamatkan napanya mana? Yaitu menyelamatkan keluarga dan anak-anaknya. Akhirnya dia menemui seorang hakim dan berkata kepada hakim, aku seorang laki-laki yang fakir. Aku datang ke sini di hari bihadzal yaum, di hari Asyura ini, di hari yang penuh barakah, di hari ini, di hari Asyura ini, di tanggal 10 Muharram ini. Aku datang kepada engkau wahai qadi. Aku minta tidak banyak, 10 potong roti, 10 potong daging, dan 2 uang dirham. Nah, itu tak banyak kan? Nah, ini lagi saya terjemahkan, saya singkat karena ini kan banyak ceritanya. Kemudian, oh ya, nanti siang-siang kamu datang lagi ke sini. Siap Pak Qadi? Nah, tak beri Pak Qadi dan tak langsung diberi, datang. Datang berembatang anak deh. Engkau mendepak karoma berembat dekik ditanyakan. Kemudian dapat Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana ayah? Ada yang bisa kita makan hari ini? Sabar le, sabar nak, sabar cong. Nanti aku dijanjikan oleh Qadi suruh datang siang atau sore nanti. Oh siap, datang sore. Assalamualaikum, diulang lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana ya Qadi? Sudah ada yang bisa kita bawa, anakku kelaparan ya Qadi. Datang lagi ya, nanti malam hari. Suruh datang boleh. Bi Qadi. Nanti aku masih sibuk sekarang ya. Dekik datang boleh. Oh siap ya Qadi. Kemudian datang malam hari. Ya pose boleh anak. Kita datang jauh. Padahal ada Qadi nah. Nah, king tak beri bon Qadi. Bercerai Qadi tadi. Lagi hakim bercerai. Ampun singkat cerita, datang malam hari. Datang malam hari bagaimana ya Qadi? Justru bukan diberi
bukan dikasih, yaitu apa yang dia harapkan justru dimaki-maki. Kau suka minta-minta, kau pulang saja. Kiri cak kau cak. Sebiasan cenci. Dan je malolo, banjir sama sompat kan kok banjir. Gelak minta, Satya minta. Jangan cenci ibn Qadina. Pas ketika datang malam hari, dia diusir. Tidak diberikan apa-apa oleh Qadi. Ampun. Di sepanjang jalan dia pulang sambil menangis. Ya Allah, mata mana lagi ya Allah yang bisa melihat menatap kesengsaraanku ini ya Allah. Telinga pendengaran mana lagi yang bisa mendengarkan keluh kesahku ini ya Allah. Tolong hambamu ini ya Allah. Aku punya tanggungan ya Allah. Aku kasihan ya Allah kepada anak, kepada istriku yang saat ini tidak makan ya Allah. Kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seorang laki-laki Nasrani, ya, dengan Nasrani, seorang laki-laki Nasrani. Nah, kemudian bertanya, ya, wahai laki-laki, kenapa engkau menangis? Ya, menangis. Ya, aku baru saja datang ke Qadi. Aku tidak dikasih uang, tidak dikasih makanan. Sementara aku banyak tanggungan. Di rumah aku punya anak, aku punya ini dan sebagainya. Nah, kemudian dia berkata kepada Nasrani tadi, hari ini adalah hari Asyura. Kenapa aku minta? Karena hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Allah, hari yang dimuliakan oleh Allah, hari yang penuh dengan barokah. Justru aku datang ke Qadi, aku dimaki-maki oleh Qadi dan aku tidak menemukan dan mendapatkan apa-apa. Kasihan anakku. Kemudian Nasrani tadi mengatakan, ada apa di hari Asyura itu? Kemudian laki-laki mengatakan, inilah hari yang penuh dengan berkah. Hari yang penuh dengan keberkahan menurut pandangan orang Islam. Kemudian si laki-laki Nasrani tadi, Nasrani ke Kristen, makin gi Kristen, Nasrani. Kemudian seorang laki-laki tadi dia mengatakan, baik, aku akan kasih ini uang, aku akan kasih uang dan silakan kau belanjakan makanan. Beri langsung. Ini Nasrani satu kali mendapat keluhan dari orang tersebut dan tahu kalau hari itu hari yang penuh berkah. Orang Nasrani langsung memberikan, yaitu uang. Silakan kau belanjakan untuk kebutuhan anak-anakmu. Alhamdulillah. Bangga. Datang ke rumahnya, kemudian beli makan. Ayo, saat ini kita makan, nak. Kita beda dengan yang lainnya, nak. Nah, ini salah satu keutamaan di bulan Asyura. Nanti panjenengan di hari Asyura di tanggal 10 lebihkan makanan lebihkan makanan yaitu seperti di luar kebiasaan. Nah, misalnya kalau setiap hari empian berak ngakan telur, tahu dan tempe, mulai dekik nih kan, nanti panjenengan lebihkan pamewah sakoni. Bisa telur, tempe, tahu, tambahi kuah. Kuah apa? Kuah sop daging. Lah, tambahi sakoni. Artinya mewah, lebih dari biasanya. Nika dianjurkan rezeki mari tambah banyak, kehidupan kita mari fokus. Sebiasana perak buje capi malolo ngakan saben aren, dekian tambahi peceka terong meliaki acan. Nah, kan pun beda dengan yang biasa. Kita tak usah mewah, tergantung modal lah. Modal tak ada wah mewah ya kalampine jual lagi. Lah tak usah autang je. Lah dekian pola nak kudu mewah pesta autang kata tangkeun. Lah tahu saja maksud tak anika lebih. Nah, sebiasa nampian setiap hari makan dengan air putih dekian tambahi sakoni aing kula. Lah beri aing kula kan pun mewah kan. Oh, mak manis ya kak. Hari aku tuh fitur satiara aing kula. Nah, padahal tandi pesen melia sirup. Nah, beri aing kula. Nah, tandi aing kula beri aing buja. Nah, apa? Mari tak pati sakit ang kiki. Nah,
Ini kaget lah, beri aing buja lumayan. Mak lain dah harus istimewa sama lah, istimewa gitu. Pokoknya pun beda dengan yang biasa nah. Mulai dekik malam paling fokus deh karena dekik 10 Asyura, siap puasa. Mun siap puasa dekik pun masuk 10 Asyura. Kalau besok mbian mun puasa lakuna pas ada maghrib kan tak masuk 10 Asyura pun. Masuk 11 Asyura. Tetimun mewah makanan dekian kaldu si lah tekak kaldu tahu tak apa-apa. Si penting beda kaldu nah si meliaki kacang hijau. Kaldu apa ya kak? Kaldu tempe bentahu. Si kan nyaman kan? Saya bisa perak kuring malono, mungkin ibrik tambahi kacang hijau sakoni. Nah, kan lumayan ini kan. Mau pedes pun gitu, ngocok kaki capi pada waktu bolo, insyaallah tak ikakan kini kacapin aja. Ada pedes kan dulu. Tak luang kalau guna kini kata sop kini kan. Lah, kini lagi. De pokoknya kini kaki nanti pesan ke selaki ke sebini pamewah sakoni, tapi sesuai dengan kemampuan. Dia mun beda melekok teking. Saya biasa gerak kok namanya mana tahu kok kering dekian kok teking sisip kuragi atau bakar-bakar lek untuk nanti malam kita setelah doa Asyura habis Isya kita jangan makan dulu beentah usaha tanah aja lek berem kak ya ayo dekian marung di mak Padang masakan Padang kan lumayan gini kak lumayan tak usah masak-masak aja lek adikir kah dekian maghrib mari doa Asyura santunan anak yatim kemudian mari Isya ayo kita makan pesta bersama di mak warung biru daun oh nang dalam enjak nang yada na pingam partekar bisa nyangon nasi kurung kan lumayan kan lumayan dikasih melebak sukuan apa banyak insyaallah kini masuk bagus bang lah lagi pokoknya pamewah deki tak ngakane compon terserah bang ki ngakane marungan apa kan terserah bang ki dah sip ki nah kemudian apa nah si laki-laki si gelok-gelok si fakir gelok wampun sudah membelanjakan ketika makan sudah senang anaknya senang singkat cerita kemudian para tantretan di malam harinya, nah si kodi tadi, si kodi namanya mana kela, si hakim kela, si kodi kela, nikah ada suara tidak ada orang, nyamana hatif nikah beda suara tak kalah beda orang, dia dalam kondisi sadar, tak tedung dan malam si kodi nikah, dia ada orang. Ada suara tapi tidak ada orangnya. Nyamana napa hatif nikah beda suara tak kalah beda orang. Tapi nikah biasanya kamu jeen. Nah, jadi menempian lebet lawanna kopuran beda suara tak kalah beda orang. Beda ni hatif chopper. Ki buru tulian. Hatif rai benih ra chopper mana kintungan nak buru. Ya, nikah hatif. Ada beda suara tak kalah beda orang. Napa suara nak isinya apa? Wahai qadi angkat kepalamu. Suruh angkat kepala. Maksudnya lihat di atas. Angkat. Ternyata apa? Di atas itu ada rubah panggung mewah semuanya perak dan emas. Bertanya si qadi, untuk siapa ini? Ini adalah untuk engkau awalnya. Loh kenapa kok tidak dikasihkan aku? Ya karena engkau tidak jadi memberikan hartamu, sebagian hartamu ke fakir yang tadi pagi sampai tadi siang, bahkan tadi malam sampai malam tadi, malam ini engkau usir sampai ke rumahnya dia kecewa. Ketika engkau memberikan hartamu sebagai harta, maka engkau akan mendapatkan rumah ini, keberkahan dari rumah ini dan sebagainya. Artinya kesenangan, simbol kesenangan. Akhirnya ini milik Saidu namanya Saidu ini kan orang namanya mana orang Nasrani tadi, milik orang yang Kristen tadi, namanya Saidu. Nah ampun, oh tak teti pas sadar pas, Arya berarti engkau kelak gara-gara tak beri orang si fakir kelak, padahal engkau cenci ibn Allah, keistimewaan kelak, maksud taroma kenika suar kebahagiaan. Entar ke Saidu. Oh, karena kelak Saidu saya tahu karena kodi andi data ditanya seorang Nasrani namanya Saidu. Itu tengi ka tompo. Saidu, apa yang engkau lakukan? Kenapa kau punya amalan apa kau?
Kenapa? Karena saya mimpi begini. Iya, saya tadi menjelang malam, sore menjelang malam, ketemu dengan seorang laki-laki yang dia mengaku kekurangan bersama keluarganya, fakir, dan aku berikan, yaitu sedikit hartaku, sedikit uangku untuk kebutuhan mereka. Oh, jadi itu yang membuat amalanmu? Iya, aku kemarin pas waktu tanggal 10, aku memberikan sedekah uang kepada laki-laki yang mengaku miskin dan fakir. Oh, begini aja, katanya Syekh Qadi, polana pon kelak pon padeng na, kencerna, berempa mon ikentekna benengko. Berempa. Ya aku ngasih sekian. Gimana kalau aku ganti beberapa kali lipat, aku ganti 1.000 dinar. 1.000 dinar, uang. Ayo, ikanti abang kok. Apa katanya orang Nasrani kelak? Wahai Qadi, bawa uangmu itu. Jangankan 1.000 dirham, 1.000 dinar, dunia seisinya diganti kepadaku, aku tak mau. Nah, pegang tanganku ini Qadi, saksikan aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang Nasrani di hadapan Qadi masuk ikrar syahadat, masuk Islam. Keistimewaan bulan Muharram tanggal 10 Muharram tanggal 10 atau bulan 10 bulan Muharram sora tanggal 10 Muharram. Keistimewaan. Apa keistimewaannya? Berbagi sedekah. Lah, abri deureun, abri napa. Lah itulah keistimewaan beri ben Gusti Allah, yaitu jaminan kebahagiaan. Inilah cerita yang akhirnya sedekah itu bukan hanya engkika dinto diberikan oleh Allah berupa harta juga, tetapi diberikan oleh Allah berupa keimanan yang akhirnya dia berikrar di hadapan Qadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia husnul khatimah. Beri di budina iman ben Islam. Ini kan nikmat siraja. Coba bayangkan, dia seorang non-muslim, tapi dia tadi mendengar ini hari apa? Hari Asyura. Apa hari Asyura? Kan tak tahu kan. Hari Asyura ria menurut orang Islam penuh berkah ya. Oh iyalah, ya beri abang kau. Lah, coba yakin abang. Ben Allah tak ibalis dunia punten, tapi ibalis keimanan, bisa syahadat, bisa masuk Islam. Ini coba luar biasa. Jadi barokahnya kita sedekah di bulan Asyura bukan hanya dunia yang akan diberikan, tapi kelak akhirat. Dunia ibaki, tapi insyaallah di akhirat akan lebih banyak diberikan oleh Allah. Ayo, kula panjenengan lakukan apa yang menjadi inspirasi ini, pokoknya sedekah. Mulai dekik malam kita sedekah, lakun sedekah disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan kita. Dan jangan lupa dekik malam kita sholat maghrib berjamaah di masjid ini, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama, sholat sunnah, kemudian doa bersama dan membaca doa bersama, doa Asyura, dan kemudian dilanjutkan dengan engkikat itu santunan anak yatim, memuliakan anak yatim. Nah, jangan lupa amalan-amalan kenikah dilakukan. Kemudian mulai dekik siap puasa ya agak mewah sedikit, ya seperti sebelumnya nih agak mewah. Nah, sebiasa tak nyempli ajam jangan diajam. Nah, jangan diajam, nyempli ajam. Cak ajam orang, dengan ajam orang, ajam mati bi beli, ajam mati bi beli. Kemudian napanya mana dimakan mewah sekoni. Nah, sekoni pesta kecil-kecilan lagi. Pesta kecil-kecilan ben keluargana, tapi disesuaikan dengan kenikah. Disunahkan acelak, ngangku celak, celak gerwa beni sepidol, ki angku sepidol yang tadi celak angku sepidol was. Nah, angku nama celak, mulai celak, kemudian namanya mana,
celak, kemudian pakai harum-haruman harum-haruman kenika yang dianjurkan. Pak Om panjenengan kalau bisa ada baju yang agak bagus, ya, mun bisa si bagus, beni agak si bagus, mun bisa si anyar. Nah, si anyar angkui dekieun muka-muka nyamana kula panjenengan ngormat beten, ngormat ilmu, ngormat hari kenika muka-muka kenika tecelen-celen abe tambah fokus odi itunya ngoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka-muka kenika bisa mampu kita lakukan, dan besoknya kita berpuasa. Saya tak sempat puasa mungkin laku na puasa. Berma agar tidak sama dengan kebiasaan orang Yahudi, mun saya tak puasa mangken, mun saya puasa mangken pun berarti 2 hari, 9, 10. Mun tak saya puasa mangken, puasa lakuna tambahi tanggal 11. Nah, ini 2 hari. Nah, 2 hari. Nah, kita tambahi 11 lagi. Setelah nikah, muka-muka kita rezekinya bisa puasa. Kencerna kan pon mare, kan pon mare bahas. Kencerna puasa Tasu'a, puasa Asyura apa kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Muka-muka kita mampu mengamalkan kenika, iparna lancung umur, iparna nasihat, tambahna partofeten, kita banyak munajat kepada Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sayang kepada kita semuanya. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada amalan nanti sebelum pakai celak. Leki malam maghrib, ku celak wudu. Wudu'na seperti wudu biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah wudu selesai, kemudian tambah lagi wudu boleh. Niatnya kayak ngai. Nawaitul wudu'a li nuril wajhi lillahi ta'ala. Yuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li nuril wajhi lillahi ta'ala. Nah, wudu seperti biasa wudu pun. Nah, berarti wudu wudu boleh. Pas mereka nikah ngangkui celak coba bertebel pes-pes peritelan. Ya, pes-pes celak nah pes-pes insyaallah selamat pun Gusti Allah, tak sakian mata. Nah, dekian nah celak celak. Tadi celak kacompok deki. Nah, beder sepidol kerja gue chat nah gue celak pes lagi pes ya pun Allahumma shalli ala Muhammad.